Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, dan saudara-saudara kekasih Tuhan. Mari kita kembali belajar akan firman Tuhan yang bertemakan kedatangan Tuhan atau hari Natal. Baik, mari kita berdoa. Tuhan mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Di bulan Desember ini kita semua yang percaya memperingati hari kedatangan Tuhan, hari kelahiran Tuhan Yesus. Mohon urapan-Mu dan berkat Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti arti yang sebenarnya dari perayaan kedatangan Tuhan ini, dalam nama Yesus. Amin. Tema besar bulan Desember ini dalam renungan Sabda Sadik ini adalah misi Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Topik dari renungan hari ini adalah nubuat kedatangan Yesus dan penggenapannya. Hari Selasa sudah kita bahas esensi perayaan Natal adalah Kristus itu sendiri. Bukan orang atau tokoh lain, bukan tradisinya, bukan hingar-bingarnya yang kita utamakan, tetapi kita mengutamakan Yesus. Cerita-cerita Natal itu selalu mengutamakan atau selalu memfokuskan kepada cerita pada waktu Yesus akan dilahirkan, di mana Maria mencari tempat yang baik dari Nazaret ya menuju ke Bethlehem, kemudian mencari tempat yang baik untuk menginap, untuk melahirkan. Kemudian Yesus lahir, kemudian domba-domba ada di sana, binatang ada di sana, kemudian datang para penggembala, kemudian datang orang Majus dan orang-orang besar dari timur. Pagi ini kita diingatkan bahwa cerita Natal atau cerita kedatangan kelahiran Tuhan Yesus itu sebenarnya jauh lebih dalam dari sekedar cerita kelahiran Tuhan Yesus yang sudah setiap tahun kita dengar. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini merupakan suatu nubuat akan kedatangan Tuhan Yesus. Saya akan membacakan Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau adalah si ular atau setan, dan perempuan yaitu Hawa, antara keturunanmu dan keturunan perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Karena itu, maka perayaan Natal Kristus tidak boleh dipisahkan dengan kenyataan bahwa, yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus bukanlah satu kebetulan, tetapi adalah satu rencana yang sudah dirancangkan Allah jauh pada saat awal mula kehidupan manusia. Yang kedua, kedatangan Yesus dibarengi dengan misi penyelamatan umat manusia dari dosa dan akibat dari dosa itu. Yang ketiga, kedatangan Yesus diselimuti suasana mencekam karena misi yang diemban oleh Yesus adalah misi pengorbanan dirinya. Nah, lalu kegenapannya, karena tema utamanya adalah nubuat kedatangan Tuhan dan kegenapannya. Lalu di mana kegenapan dari nubuat ini? Ada di Lukas pasal yang pertama. Saya akan membacakan Lukas pertama ayat 26 sampai dengan 31. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada orang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu berkata dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi keturunan Hawa
yang dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15 tadi sudah dipenuhi, bahwa Maria sebagai keturunan Hawa akan melahirkan seorang Mesias yang dinamakan Yesus. Melalui renungan pagi hari ini kita diingatkan bahwa pada saat merayakan kedatangan Tuhan, perayaan Natal Yesus Kristus, kita tidak boleh memisahkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu dibarengi dengan misi yang dari Allah Bapa, yaitu di mana Dia harus mati sebagai korban penebusan bagi dosa manusia. Selamat merayakan kedatangan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sebagai Mesias dan Juru Selamat kita rayakan dengan makna yang sesungguhnya, yaitu makna bahwa Dia mengemban misi Allah untuk menyelamatkan kita semua. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.